Halo guys, saya masih di Suzhou nih. Ini udah hari ketiga. Ini saya di mana? Di stasiun metronya Huqiu. Kami mau berkunjung ke yang namanya Tiger Hill, Bukit Harimau guys. Di mana di sini katanya ada sebuah pagoda yang mirip dengan Menara Pisa. Pagodanya itu miring guys. Katanya lebih miring dari Menara Pisa. Dan ini katanya salah satu ikonnya Suzhou selain kanal-kanalnya. Yuk kita ke sana. Pagi-pagi udah rame. Wuchong Tisan, gunung pertama ya. Nah itu pagodanya kelihatan dari tengah guys. Hari ini hari Minggu makanya rame. Ya, Lining Pagoda. From here we don't see Lining ya. Dari sini belum kelihatan miringnya itu. Miringnya kemana ya? Kita ke sana harus manjat nih. Tapi nggak tinggi, 30 meter saja sih. Ini saya beli tiket sekitar 130.000. Tertulis dewasa umur berapa ya? 18 sampai 59. Nggak tahu orang tua dengan anak-anak, bukan orang sini gratis atau bayar, nggak tahu. Ini tertulis 5A, berarti cukup signifikan ini tempat wisata ini. A-nya ada 5. Wah, di sini ada kanalnya juga. Ini merupakan place of interest lah pertama di Suzhou ini. Jadi bukit ini sudah mulai dibangun sejak 1.500 tahun yang lalu. Pagodanya sendiri sih dibangun di tahun 900-an ya, di masa dinasti Song. Di sini juga merupakan tempat kuburan bangsawan dan orang-orang penting. Tingginya 34,3 meter guys. Luasnya sekitar 21 hektar. Jadi ini merupakan simbol pertamanya Suzhou. Katanya Kaisarnya Wu memakamkan ayahnya di sini. 3 hari sesudah dimakamkan ada muncul satu harimau putih yang jongkok duduk di atas kuburan beliau. Makanya karena penampakan harimau ini, kawasan ini dinamakan sebagai Bukit Harimau, Tiger Hill. Di sini ada kanal juga, banyak kanal di sini kota ini. Oh, bagus juga. Kalau mau naik sampan di kota ini bisa naik sepuas-puasnya lah. Ini kemarin berapa ya? 40 yen kalau nggak salah. China banyak, di mana-mana selalu ada situs bersejarah untuk dikunjungi dan sudah dikomersialisasi semuanya. Masuk tiket. Ini tiketnya kalau dirupiahkan sekitar 150.000 lah. Nah ini batunya ada kayak lubang kayak gini ya. Katanya ini batunya dia gunakan untuk ngetes pedangnya tajam atau enggak. Rupanya ada pedang yang tajam kayaknya. Langsung terbelah 2 batunya. Itu ceritanya ya, nggak tahu betul atau enggak. Pokoknya banyak legenda lah di China ini, di mana-mana. Setiap gerbang, setiap batu, setiap patung selalu ada cerita di baliknya guys. Ya ini mirip-mirip dengan taman kemarin lah, Humble Administrator, cuma ini kan kayak direncanakan gitu dengan bagus. Ini kayak bebas, desainnya itu bebas ya. Itu pun katanya tembok itu udah lama juga. Huqiu Jiance, Bukit Harimau, Kolam Pedang. Orang China sama mirip dengan orang kita juga, suka foto di depan tulisan.
Katanya di dalam ini ada satu prasasti di zaman dinasti Ming yang terkubur. Sewaktu mereka mau gali, nggak bisa gali, takutnya jembatannya bisa ambruk. Jadi akhirnya tetap terkubur di bawah. Kita lanjut lagi, banyak kali ceritanya, sejarahnya luar biasa. Shuang Jing Qiao. Katanya ini artinya apa? Double hanging barrel. Dibangun di zaman dinasti Ming. Ini adalah tempat di mana para biksu mengambil air. Tadi saya dengar ada yang bilang di dalamnya itu selain prasasti ada ratusan pedang yang terkubur di bawah. Tapi mereka nggak bisa gali, takutnya ini jembatannya runtuh. Karena jembatan ini juga udah ribuan tahun katanya. Oh, ada lubangnya. Ini lubangnya ini buat apa ya? Oh, kalau nggak hati-hati kaki kita bisa sangkut loh. Katanya bangunan ini sudah dibangun di tahun 961 di zaman dinasti Song dan tingginya sekitar 47 meter. Dari sini kelihatan kok miringnya. Katanya gedung ini sudah miring selama ya ratusan tahun lah, kayak menara Pisa. Dan kenapa pagodanya miring? Karena tanah di bawah fondasinya itu tidak merata. Bagian selatan fondasinya lebih lunak dan usia bangunannya sudah sangat tua, tapi katanya tidak bakal runtuh walaupun miring guys. Dan pemerintah Tiongkok sengaja tidak merenovasinya, meluruskan karena ini akan merusak struktur aslinya dan juga menghilangkan nilai sejarahnya. Jadi biar miring terus saja karena ini melambangkan ketahanan, keseimbangan dan juga keindahan dalam ketidaksempurnaan. Dan ini merupakan salah satu pagoda yang tertua yang masih kokoh berdiri di wilayah Jiangnan atau di wilayah China, Tiongkok Selatan guys. Sesudah dari Tiger Hill kita sebenarnya bisa naik sampan sih ke tempat ini, Santang-jie, tapi naik train lebih murah 2 yuan aja. Santang-jie ini bisa dibilang sebuah sejarah hidup yang menggambarkan kehidupan aslinya orang Suzhou sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi Santang-jie ini berada di tepi kanal, tepi sungai. Rumah-rumahnya itu adalah rumah-rumah warga guys, yang semuanya dibangun di bantaran sungai, yang dulunya merupakan urat nadi transportasi dan juga perdagangan di Suzhou ini. Jadi dulu sebelum ada mobil sudah ada kanal-kanal ini di mana perahunya itu merupakan moda transportasi utama mereka guys. Di dekat kanal inilah di Santang-jie yang membuat Suzhou dijuluki sebagai Venesianya Timur, ya, the Venice of the East. Nah, ini 3,6 km sebenarnya jalan ini dari ujung sampai ke ujung sana. Jadi ini kawasan turis lah, sungainya itu di sebelah sana. Ya kita coba jalan guys. Oh, rame banget. Jam segini baru jam 4 udah rame. Wah, jualan souvenir. Ya udah jadi tempat jualan juga, tempat turis juga lah. Kolong jembatan pun penuh dengan orang-orang yang jualan. Apapun yang bisa dijual mereka jual lah. Ramai kali, ngeri kali. Iya, mau jalan pun susah. Kiri kanan 2 meter, 1,5 meter udah diambil sama pedagang. Ini tempat kita jalan ini jadi sempit. Rame banget guys, atas jembatannya itu coba kita lihat ada kapal turis. Nah itu jembatannya rame banget.
Ini buat naik kapal. 50 yen dengan 80 yen. Naik sampan, keliling-keliling. Kita naik metro cuma 2 yen deh. Ini dalam bahasa Mandarin Rensan Renhai. Gunung manusia, lautan manusia. Dan katanya malam bagus sih, itu lenteranya itu pada nyala semua. Malam hari katanya lebih ramai lagi, banyak foto-foto di sini. So far toko-tokonya ya jualan-jualan makanan lah. Banyak kan? Nah ini es krim bambu yang terkenal itu. Es krim yang ditaruh di bambu. Mereka terkenal dengan es krim macanya, guys. Oh, you want vanilla one? Ice cream? Oh, don't want. Okay, let's go. Toko pernak-pernik. Ini di Chengdu kita beli banyak ya, 8 yen aja murah. Pian Lien, nah ini mirip banget. Sama persis ini. Bisa ganti wajahnya pandanya kayak gini. Nih, wajahnya bisa berubah, namanya Pian Lien. Berubah wajah, nah dalam bahasa Chinese. Ini sih ya mirip-mirip dengan yang kemarin lah, Pincang Lu. Cuma ini kayaknya jauh lebih ramai. Lebih lebar tapi jalannya ini lebih lebar. Dan kita lihat rumah-rumahnya itu ada yang jadi coffee shop, jualan makanan, souvenir. Ada juga yang jadi hotel, lumayan bagus sih. Katanya ini dulu adalah ancient theater stage. Keren juga. Jadi rumah-rumahnya ini kayaknya semuanya udah bekas renovasi, restorasi, tapi masih mempertahankan ciri khas arsitektur Jiangnan. Kawasan ini ya, kayak dinding warna putih, atap warna abu, dan bagian depannya ini menggunakan kayu, guys, warna coklat, ya. Dan semuanya, ya, yang sebelah kanan terutama letaknya pas di depan sungai, bantaran sungai. Jadi katanya lebih gampang kalau mau kirim barang, mau kemana-mana, tinggal lompat aja ke sampan yang letaknya di pinggir sungai, guys. Wah, kayaknya ada puluhan jembatan kayak gini deh. Jembatannya yang malah rame. Tuh, tulis semua. Ayo kita lihat. Wah, keren banget, guys. Jadi rumah-rumah ini ya kan letaknya pas di bantaran sungai. Halaman belakangnya mereka. Jadi gampang. Oh, muter balik itu. Kapalnya bisa putar balik ya? Oh, enggak lah, enggak. Keren ya. Ada yang terbangin drone, saya mau terbang juga. Cari tempat buat terbang deh. Oke, kita jalan. Bunga mawar. What is inside? Oh, you want which one? You buy two? 有一包。不拿4包吗？4包送1包耶。不要了，太多吃不完。你就拿2包。来，里面买单有袋子啊。好。Satu 29, 2 50. Beli 4 berarti 1, nggak usah lah beli 2 aja. Rame banget, guys. Wah, toiletnya antri. Toiletnya gratis tapi antri aja. Oh, 2 lantai kayaknya toiletnya, tapi kelihatannya rame. Rame ya, kebanyakan sih turis lokal, guys. Turis
Internasional ada tapi sedikit. Rame banget. Memang penduduknya banyak sih. Ini kayaknya restoran nih. Restoran kelas atas kayaknya. Bagus banget. Iya, satu paket kayak gini 398, bisa 2 orang, 3 orang makan. Jadi jalan ini katanya sih udah ada sejak tahun 800-an di zaman dinasti Tang dan dibangun oleh seorang pejabat yang namanya Bai Juyi. Kanal ini dengan jalannya itu berakhir di Tiger Hill guys. Jadi kita kalau jalan kaki pelan-pelan bisa tiba di Tiger tadi. Dari sana cuma bisa jalan ke sini tapi saya lihat jauh. Ada kapal sih. Kapal 1 orang 40 yen untuk menuju ke sini, bagusan naik metro cuma 2 yen lebih jauh sedikit muter. Jadi kalau ada banyak air berarti banjir. Kalau di sini malah mereka memanfaatkan air sebagai sarana transportasi untuk antar barang, perdagangan dan lain sebagainya. Jadi di Suzhou ini sungai-sungai ini, kanal-kanal ini memainkan peranan yang sangat penting untuk ekonomi dan kehidupan warga di sini. Bagus. Kalau di kita pinggiran sungai kalau bisa dijaga kayak gini ya bakal jadi bagus, bisa mendatangkan keuntungan ekonomi ya. Nah, kita lanjut jalan lagi. Cari makan. Kita makan dessert dulu guys. Harganya lumayan 30 ribu nih. Datang nih, ini kayaknya ubi nih. Ubi dengan santan kayaknya, ini dingin nih, enak. Oh, you want to try what's that? Mango? Ya dibilang gede-gede amat sih enggak. Ini kayaknya ubi singkong nih. Good. Nebek. Ini kacang merah. Taro. Bukan taro ya, ini ya kenyal-kenyal. Ini ya taro. Ini kayaknya lotus sih lah. Apa ya? Yang taruh susu kayaknya dia. Santan ya? Santan atau susu? Susu kayaknya. Ini mangga. Dengan apa ini? Sagu. Sagu. Ada pomelo dengan ya mangga lah. Oke lah, sampai biasanya saya perhatiin kayak di Chongqing kemarin, dessert di China ini nggak gitu manis. Hanya mereka nggak gitu suka dessert manis-manis. Oke, you can continue. You wanna eat? Nah, udah ribut dia anak-anak. Ribut makan. Udah malam, kita mau kemarin ya di Mesos ada jembatan yang viral deh di dekat Jinjile itu. Mau ke sana deh, lihat. Yuk kita sambil jalan sambil lihat-lihat lagi deh. Makin malam makin ramai tempat ini. Tadi udah terbangin drone sih. Keren juga tempatnya. Lampunya kuning semua. Rame banget guys. Jadi gak ada feeling itu tenangnya guys, santainya. Jadi kayak oh jalan pun terburu-buru, di belakang ada yang mau lewat. Oke deh guys, nanti baru rekam lagi deh. Malas rame banget. Oh ya, tadi pun gak serame ini guys. Makan, kita ke tempat naik train lagi. Suzhou kemana-mana gampang.
dekat-dekat train semua tempat-tempatnya. Jadi memang mungkin trainnya itu dibangun sesuai dengan spot-spot penting ya untuk pariwisata salah satunya. Tadi udah dinner. Wah, ini apa nih? Ini Haiti guys. Haiti di sini murah, 18 yen aja di sini. Kayak di Singapura ini kayak gini mau 100.000. Ini saya mau ke satu jembatan guys, yang dekat Danau Cinci guys. Keren banget, bentuknya kayak Y, yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya di Cinci Lake. Gak gitu rame sih saya dengar, tapi bagus buat foto-foto guys, untuk mendapatkan background CBD-nya Suzhou ini. Ya di China, ya walaupun kota Suzhou gak semuanya rame sih. Kayak kawasan ini sepi-sepi aja. Tapi kita merasa aman, jalan sih, gak merasa takut dibegal. Ini tuh aman sih China sebenarnya. Kalau ada kamera di mana-mana, ada pos polisi di mana-mana. Bersih juga. Jadi kalian bisa lihat, ya bersih. Suzhou ya, kota ini mungkin karena kota besar ya. Bersih loh Suzhou. Gak kelihatan sampah sedikit pun. Toiletnya pun lebih bersih guys. Nah kayaknya itu deh. Kok sepi banget ya ini ya. Padahal keren juga saya lihat di medsos. Jembatannya itu di sana. Nah di sini kelihatan sisi yang satu lagi dari Danau Cinci ini, Cincihu. Keren. Kita ke jembatannya guys. Cocok nih buat terbang drone, gak ada orang. Mau lihat itu gedung ikonik itu dari jauh guys. Sepi banget. Saya kira sebelum kesini saya kira rame nih pasti. Soalnya tempatnya bagus. Nih sepi banget nih. Kalau yang di dekat sungai tadi rame ya. Yang banyak pusat pertokoan. Di sini malah sepi. Ini kafe-kafenya, restorannya juga sepinya minta ampun. Satu orang pun nggak ada guys. Iya, sekarang baru jam berapa? Jadi dari atas bentuknya itu kayak tulisan Ren, manusia. Ya artinya jembatan ini dibangun untuk dinikmati oleh manusia dan terkoneksi langsung dengan alam ya, yaitu dengan air. Lebih enak sini sih daripada tadi di tepi sungai, rame banget. Ini tenang banget guys, nggak ada orang sama sekali. Besok kami mau melanjutkan perjalanan ke Wangxian Valley. Video ini merupakan video terakhir kami di Suzhou. Semoga videonya bermanfaat. Teman-teman menikmati video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video kita di Wangxian Valley guys. Bye bye guys.